Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada semester genap 2019 dengan judul Pengabdian Masyarakat, Workshop Penulisan Aksara Ulu sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa pada Guru dan Siswa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Dr. Rusmana Dewi MPD, kemudian dua anggota yaitu Ibu Dr. Randa Nurnisai Musliha, lalu Bapak M. Syarun Effendi. Latar belakang memilih workshop penulisan aksara ulu ini sebab kita tahu bahwa salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu adalah aksara daerah. Nah, aksara daerah ini merupakan aksara yang ada di wilayah setiap daerah di Indonesia. Nah, di kalangan generasi muda berusia 20 tahunan ke bawah, aksara daerah ini dianggap sebagai hiasan museum saja. Tidak semua daerah di Indonesia menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran maupun materi untuk daerah yang mengajarkan bahasa daerahnya. Dimungkinkan eksistensi bahasa-bahasa bahasa-bahasa daerah mereka terus berjalan. Sedangkan untuk daerah-daerah yang bahasa daerahnya tidak diajarkan bahasa daerah, maka akan mengalami kepunahan. Hal inilah yang menjadi dasar salah satu kami melaksanakan pengabdian masyarakat ini. Kali ini kami laksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, di mana bahasa aksara daerah ini tidak dipelajari di sekolah-sekolah. Aksara daerah yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan, termasuk juga di Lubulingga, Musirawas dan sekitarnya, pada zaman dahulu itu adalah aksara ulu. Aksara ulu ini di dalam istilah peneliti asing disebut juga dengan kaganga karena pedoman aksaranya mempergunakan kaganga. Nah, aksara ini dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat di Sumatera bagian selatan, terutama daerah-daerah tepian sungai yang disebut dengan sebagian juga menyebutnya dengan pesisir dan sebagainya, termasuk itu di aksara di wilayah Rejang Lebong, kemudian wilayah Besemah, lalu ada sebagian di Palembang, juga di Ulu Lembak, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Nah, di antara contoh penggunaan aksara ulu ini yaitu huruf yang digunakan oleh masyarakat pesisir di Sumatera Selatan pada zaman dahulu. Di dalam sastra tutur atau cerita itu banyak mengangkat berbagai macam hal hukum adat, menulis sajak ya, dan pantun gitu. Kemudian peninggalan zaman dahulu yang menggunakan aksara ulu ini itu berupa catatan-catatan yang ditulis pada bambu, kemudian kulit kayu, kulit hewan, kemudian di daun gelumpai. Nah, ini merupakan salah satu bentuk khasanah kebudayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang dari abad ke-17 sampai ke abad 19. Upaya untuk mewariskan aksara ulu kepada generasi penerus ini dapat dilakukan sebenarnya dengan agen budaya. Nah, salah satunya adalah lembaga pendidikan. Salah satu unsur pendidikan di perguruan tinggi yaitu dosen itu berkewajiban harus memenuhi tridharma perguruan tinggi. Selain proses mengajar juga ada penelitian dan ada pengabdian. Nah, pengabdian pada masyarakat yang dilakukan ini dituangkan di dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian akademik dan permasalahan yang ada di sekitar lingkungan, baik itu sosial, kemudian ekonomi dan pendidikan tentunya. Nah, menyikapi kondisi menyikapi kondisi yang kita temui di masyarakat, ternyata aksara ulu atau aksara kaganga ini sudah banyak ditinggalkan. Menyikapi kondisi tersebut, tim pengabdian masyarakat dari STKIP PGRI Lubulingga itu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa workshop penulisan aksara ulu sebagai upaya pelestarian budaya bangsa pada guru
siswa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini didasarkan pada kondisi saat ini bahwa di era globalisasi di mana budaya daerah itu semakin kehilangan ekstensinya, termasuk di dalamnya adalah keberadaan aksara ulur. Nah, pengabdian masyarakat yang dilakukan ini berupa workshop. Melalui kegiatan workshop ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif, baik itu bagi guru maupun pada siswa, untuk mengenal sekaligus berlatih menulis aksara ulu sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang unik seperti penamaan suatu merek industri pariwisata, kemudian identitas sekolah, identitas perkantoran, nama jalan, dan sebagainya. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini kami beri judul workshop penulisan aksara ulu sebagai upaya pelestarian budaya daerah pada guru siswa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Target dan luaran pengabdian masyarakat ini, pertama, pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk workshop. Kemudian workshop itu adalah penulisan aksara ulu sebagai upaya pelestarian budaya pada guru dan siswa se-Kabupaten Musirawas. Lalu kegiatan pengabdian ini didasarkan pada keberadaan budaya daerah yang semakin lama itu semakin mengkhawatirkan. Kita tahu bahwa salah satu aset budaya daerah yang perlu dilestarikan keberadaannya itu adalah aksara daerah. Nah, kondisi daerah saat ini sangat memprihatinkan. Aksara daerah hanya dikenal oleh segelintir orang yang usianya sudah lanjut. Kemudian aksara juga tidak lagi dikenal oleh masyarakat pendukung, terutama para guru, siswa, dan masyarakat di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Padahal aksara ulu ini merupakan aksara daerah sebagai warisan budaya bangsa yang patut untuk dilestarikan. Nah, luaran yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini setelah kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan, PKM ini berupa publikasi laporan PKM. Hasil kegiatan PKM ini akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian dan masyarakat. Selanjutnya, metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, lalu demonstrasi dan latihan. Metode ceramah digunakan pada saat menjelaskan mengenai sejarah aksara ulu, cara penulisan aksara ulu, dan penggunaan serta penanda bacanya. Sementara metode tanya jawab itu digunakan pada kegiatan tanya jawab antara pemateri dan peserta. Selanjutnya, metode demonstrasi itu dilaksanakan pada saat pemberian contoh penulisan aksara ulu pada guru dan siswa mengenai bentuk huruf ulu dan penandaan tanda bacanya. Lalu metode latihan itu digunakan dalam latihan ketika praktik menulis aksara ulu yang dilakukan oleh guru dan siswa se-Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Nah, dari hasil kegiatan workshop ini, peserta secara umum itu dapat menuliskan nama dan identitas masing-masing. Dan yang paling membanggakan adalah peserta yang dapat menyalin pantun ke dalam aksara ulu dengan baik meskipun terdapat kekeliruan peletakan dan penggunaan penanda bacanya. Dari 29 peserta kegiatan workshop yang terdiri dari Kepala Desa Ciptodadi, Koordinator Pendidikan di Kecamatan Sukakarya, kemudian 7 orang guru dan 20 siswa SMP dan MTS yang berada di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas ini meliputi siswa SMP Ciptodadi dan SMP Bangunrejo dan siswa MTS Mujahidin. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh data pertama, peserta tulisan aksara ulu aksara ulu keterangan itu ada 1 guru itu lengkap dan baik ketika menuliskan aksara ulu, kemudian 2 sekretaris desa itu lengkap, artinya bisa menuliskan dan tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang ketiga ada 3 koordinator pendidikan itu menuliskan juga lengkap, baik gitu ya. Kemudian 4 siswa lengkap termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan
aksara ulu ini semuanya mendapat predikat baik. Dari guru dan sekdes, kemudian koordinator dan siswa peserta workshop semuanya dapat menulis dengan menggunakan aksara ulu meskipun masih terjadi kesalahan terutama penandanya. Hasil pengabdian pada masyarakat itu hasil menunjukkan bahwa dari 29 peserta dalam kegiatan workshop penulisan aksara ulu sebagai upaya pelestarian budaya daerah di Kecamatan Sukakarya ini mengikuti sampai akhir kegiatan workshop itu nyaris 29 itu aktif semua. Secara tidak langsung dan tidak mereka sadari bahwa mereka sebenarnya tengah berlatih untuk melakukan kerjasama, kemudian juga berlatih menulis aksara ulu yang diawali dengan penulisan aksara ulunya, kemudian penanda bacanya, lalu dilanjutkan dengan penulisan identitas diri masing-masing, hingga terakhir itu mereka menulis pantun kemudian dituangkan ke dalam aksara ulu. Nah, hasil tulisan identitas masing-masing peserta itu kemudian ditulis ditulis oleh narasumber dan peserta di dalam kertas karton sebagai media pengganti papan tulis juga yang telah disediakan. Nah, kemudian dikoreksi secara bersama-sama. Bila masih terdapat kekeliruan penulisan huruf maupun penanda bacanya, maka langsung diberikan evaluasi di mana letak kekeliruannya. Nah, pada pertemuan terakhir, narasumber menyiapkan beberapa buah pantun untuk disalin ke dalam aksara ulu sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Nah, melalui kegiatan workshop ini, peserta secara tidak langsung sebenarnya sudah mengenal aksara ulu sebagai identitas daerah untuk dikembangkan dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi selanjutnya. Rencana tahapan berikutnya, pada tahapan berikutnya direncanakan akan dilakukan pertemuan lanjutan dan kegiatan penulisan aksara ulu sebagai upaya pelestarian budaya bangsa, sekaligus mengenalkan budaya daerah lainnya sebagai aset kekayaan budaya bangsa. Nah, selain itu, tim pengabdian pada masyarakat juga mengharapkan agar ada kebijakan pemerintah untuk memasukkan aksara ulu sebagai materi ajar di sekolah-sekolah agar aksara ulu itu semakin terjaga kelestariannya baik itu di kalangan siswa maupun di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul workshop penulisan aksara ulu sebagai upaya pelestarian budaya bangsa pada guru dan siswa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 29 peserta yang mengikuti kegiatan workshop dari awal hingga akhir. Kemudian hasil workshop menunjukkan bahwa semua peserta berlatih menulis aksara ulu dengan antusias dan mendapat predikat baik. Saran terakhir ini berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat STK PPGRI Lubuk Linggau, maka disarankan pertama, siswa SMP hendaknya dikenalkan dengan aksara daerah karena mereka adalah penerus kebudayaan. Yang kemudian yang kedua, guru agar menjadi agen budaya yang dapat meneruskan kepada anak-anak didiknya sebagai pelaku budaya berikutnya. Lalu yang terakhir, masyarakat agar mengenal aksara daerahnya sebagai aset dan jati diri daerah dan bangsanya. Demikian saja laporan pengabdian masyarakat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.